tugasnya Kak Anam. Di sini saya akan mewawancarai Bu Dokter yang bernama. Nah, saya Dr. Hana Agustin, SPPD. Saya dokter di RSUD sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Izin bertanya Bu Dokter, Ya. berapa lama Bu Dokter menekuni pekerjaan ini? Saya berawal dari dokter umum, jadi saya dokter umum waktu itu mulai dari tahun 2012 sampai 2019, terus sekitar 5 tahun. Setelah itu saya melanjutkan ke jenjang spesialis, senior spesialis sama 4 tahun. Kemudian saya baru lulus spesialis 1 tahun ini. Jadi saya bertugas di rumah sakit MZen itu hampir 1 tahun sebagai dokter spesialis penyakit. Bu Dokter, apa alasan Bu Dokter memilih pekerjaan ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk memilih pekerjaan ini sendiri, saya memilih pekerjaan dokter adalah karena dokter bisa dengan ilmunya bisa membantu orang, sehingga orang tersebut bisa sembuh dari penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Walaupun kita tahu yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan ilmu kita mudah-mudahan orang tersebut bisa sembuh dari penyakitnya. Baik Bu Dokter, seperti apa sih etika kerja yang harus kita terapkan dalam pekerjaan ini? Baik, untuk etika seorang dokter sendiri, mulai dari saya masih kuliah itu selalu diulang-ulang ya, selalu diberitahukan oleh dosen-dosen dan konsulen saya bahwa kita mempunyai etika. Seperti yang pertama adalah beneficent, itu berbuat baik. Jadi niat kita itu adalah untuk berbuat baik atau menolong orang ya. Yang kedua itu maleficent, jadi tidak boleh merugikan orang lain. Jadi kita tidak boleh berbuat jahat kepada pasien, jadi tidak merugikan pasien. Yang ketiga itu adalah autonomi. Jadi autonomi itu adalah pasien itu bisa memilih ya. Jadi ketika misalnya pasien itu sakit ginjal, lalu kita hadapkan pasien itu harus cuci darah, tapi itu tergantung sama pasien lagi ya. Ketika itu harus cuci darah, jadi apakah seorang pasien itu cuci atau tidak, itu tergantung autonomi ataupun keputusan dari pasien itu sendiri. Nah, seperti itu. Lalu Bu Dokter, apakah ada peluang untuk bekerja di luar negeri dalam profesi ini? Ya, kalau untuk peluang kerja di luar negeri ya tentu saja ada ya. Jadi ketika kita sudah menjadi dokter atau dokter umum, itu bisa tuh langsung kita baik itu bekerja di dalam negeri atau luar negeri. Namun memang kalau di luar negeri sendiri mungkin beberapa syaratnya, mungkin kita harus menguasai bahasa asing ya, TOEFL-nya harus berapa, dan melalui beberapa atau serangkaian syarat-syaratnya lain. Tapi dengan skill kita itu sendiri bisa kok kita bekerja ataupun bersaing dengan dokter-dokter asing lainnya. Baiklah Bu Dokter, bagaimana harapan Bu Dokter terhadap masa depan profesi ini? Ya, kalau untuk masa depan profesi ini, menurut saya memang harus terus dikembangkan ya. Karena dokter itu sendiri cukup banyak cabangnya ya, cukup banyak lapangan kerjanya. Mau kita jadi dosen, jadilah dosen yang terbaik. Mau kita jadi dokter peneliti, ya dokter dan peneliti yang terbaik, karena masih banyak juga mungkin obat-obatan yang belum tergali ataupun penyakit-penyakit yang belum dapat disembuhkan. Itu pasti akan ada harapan-harapan baru ya untuk kita ya. Dan begitu juga dokter spesialis itu cukup banyak juga sub spesialisnya. Jadi kalau kita mau mengembangkan diri itu sangat cukup banyak ya kalau misalnya mau menjadi dokter. Dan itu lagi kembali kepada kita minatnya kemana, dan satu lagi dokter manajerial ya. Jadi tidak dipungkiri juga ya, dokter ini bisa juga nanti menjabat baik itu menjadi menteri kesehatan atau mungkin bisa menjadi kepala daerah ya, ataupun jadi presiden nantinya ya. Nah, itu harapan kita ya. Oke Bu Dokter, kalau boleh tahu Bu Dokter, apa skill yang dibutuhkan untuk menempuh pekerjaan ini? Baik, untuk skill yang dibutuhkan untuk mendapatkan gelar dokter ya,
Jadi kita emang harus pertama bisa membagi waktu, disiplin, belajar dengan tekun. Bahkan ketika dulu saya SKT itu adalah belajar kelompok ya. Karena kalau materi yang didapatkan atau yang kita pelajari itu cukup sangat banyak ya, mengenai organ tubuh, mengenai fungsi tubuh, mengenai penyakit. Jadi itu sangat banyak sehingga kita butuh bekerja kelompok. Namun nanti setelah kita puas pun kita langsung ke melihat pasien. Jadi memang harus belajar dengan tekun, tapi jangan lupa kita berdoa dan juga berusaha semaksimal mungkin. Terus suka duka dalam pendidikannya ada nggak Bu Dokter? Ya, dukanya tentu cukup banyak juga ya. Kalau saya jelaskan mungkin tidak cukup waktunya ya. Kalau untuk sukanya, pertama kalau dokter itu ketika melihat pasiennya sembuh, itu bahagianya luar biasa, alhamdulillah. Dan ada perasaan bersyukur juga kita bisa, dengan ilmu kita bisa membantu orang. Dan kalau misalnya untuk dukanya, bisa jadi pertama pendidikan ya, pendidikan dokter itu cukup lama, cukup panjang. Mungkin bisa jadi waktu bermain itu cukup sedikit ya. Tapi itu dia, ketika kita sudah selesai menyelesaikan tugas kita semuanya, dan itu ketika pasien itu dengan tangan kita itu sembuh ya, pasti dengan bantuan Allah juga, itu baginya luar biasa. Suka duka dalam pekerjaannya Bu Dokter ada nggak? Nah, suka duka dalam pekerjaan, ya itu dia seperti yang saya sebutkan tadi. Sukanya ketika membantu orang itu, kalau tangan kita itu dengan beliau sembuh, itu alhamdulillah bahagia luar biasa, itu sukanya itu ya. Ketika dukanya mungkin ketika pasien itu mungkin kita udah berusaha maksimal, ternyata Allah berkehendak lain, dan kematian itu sangat cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, itulah duka kita. Baik Bu Dokter, ada nggak pengalaman berharga Bu Dokter selama Bu Dokter bekerja sebagai dokter? Berharga ya, pertama pengalaman saya sebagai dokter, ini kalau kita sehari-hari itu kita visit melihat pasien ya, terus ada mengerjakan pekerjaan di poli ya. Pelajaran berharganya itu adalah betapa berharganya kesehatan kita ya. Ketika kita tidak mampu menjaga kesehatan kita, ternyata kita mendapatkan penyakit yang mungkin seharusnya itu bisa dicegah melalui gaya hidup kita. Ternyata kita sudah teledor dan akhirnya kita mengkonsumsi obat mungkin seumur hidup kita. Misalnya kita awalnya kita malas olahraga, malas hidup sehat, malas makanan yang sehat, akhirnya jatuh kepada diabetes, hipertensi, dan itu membuat seseorang itu bisa mendapatkan penyakit jantung, ginjal. Nah, akhirnya mendapatkan penyakit yang berat dan akhirnya hidupnya kurang baik gitu ya. Jadi pelajaran berharganya adalah tetap jaga kesehatan kita. Kalau bisa kita manfaatkan juga masa muda kita, masa sehat kita, sehingga kita tidak terjangkit penyakit yang berat. Baik Bu Dokter, kalau boleh tahu skala penghasilan Bu Dokter berapa? Untuk penghasilan ya, sebenarnya alhamdulillah ya, saya diberi rezeki yang lebih, yang saya katakan mungkin alhamdulillah lebih dari cukup ya. Tapi kalau misalnya kita tidak bersyukur, itu rezeki yang tidak, yang lebih itu pun sebenarnya nggak cukup ya. Ya, saya ngerasa alhamdulillah saat ini saya diberikan cukup ya rezeki, dan mungkin lebih dari itu ya. Saya kesehatan, saya sudah mempunyai keluarga dan anak-anak, itu juga suatu ya materi yang lebih dari, menurut saya itu lebih dari cukup. Jadi untuk skalanya ya mudah-mudahan kayak bisa ngerasain sendiri nanti jadi dokter ya. Besarannya mungkin nggak usah disebutkan di sini ya. Oke Bu Dokter, bagaimana Bu Dokter menjaga motivasi dalam bekerja?
Ya, baik, untuk menjaga motivasi yang pertama, kita niatkan semua pekerjaan kita itu adalah karena niat ibadah karena Allah. Jadi ketika niat kita ibadah karena Allah, begitu kita mau sholat, mau puasa, ini juga pekerjaan ini adalah salah satu ibadah kita pada Allah, dan insya Allah itu tidak akan sia-sia, dan kita tujuan kita kan akhirat ya, jadi itu tidak akan membuat kita depresi atau down ya. Jadi kita bismillah, kita visite, bahkan ada dalam satu hadis ketika kita mengunjungi seseorang yang sakit di pagi hari, itu akan didoakan oleh beribu-ribu malaikat gitu untuk kita. Dan ketika kita mengunjungi pasien atau melihat orang yang sakit di waktu sore, itu akan didoakan juga oleh sama malaikat. Ya, saya pegang teguh itu. Dan ada lagi satu hadis lagi, satu ayat lagi itu dalam Al-Quran, ketika kita menyelamatkan seseorang ataupun membuat seseorang itu selamat ataupun hidup, itu seolah-olah kita membuat selamat orang seluruh di dunia ini. Jadi ketika kita dengan ilmu kita bisa ya dengan bantuan Allah akan menyembuhkan seseorang tersebut, itu seolah-olah kita bisa menyelamatkan orang seluruh dunia gitu. Jadi itulah keutamaan seorang dokter yang saya rasakan, dan mudah-mudahan itu bisa menjadikan motivasi kita, yaitu tidak hanya di dunia mungkin mendapatkan materi, tapi kita juga mendapatkan pahala di sisi Allah, insya Allah. Baik, Bu Dokter, bagaimana cara Bu Dokter mengatur waktu antara bekerja dengan kehidupan sehari-hari, Bu Dokter? Iya, terima kasih ya. Mungkin untuk mengatur waktu, karena saya juga sudah mempunyai keluarga, jadi karena saya di MZ, saya kerja itu, saya tinggalnya di Padang, kerjanya di Painan. Jadi itu setiap hari Senin sampai Jumat saya ke Painan. Mungkin awalnya saya harus izin dulu ya sama suami saya ya, karena saya sudah mempunyai keluarga dari daulah. Ketika saya diizinkan atas ridho suami, saya berangkat bekerja. Jadi mudah-mudahan semua pekerjaan itu lebih dimudahkan, karena bolak-balik setiap hari mungkin agak mungkin lebih capek di badan ya, tapi bismillah, karena niatnya karena Allah dan diridhoi suami, mudah-mudahan dimudahkan. Jadi mungkin saya benar-benar fokus untuk bekerja. Jadi setelah saya pulang dari pekerjaan saya, mungkin sampai di sore hari baru saya kembali berkumpul lagi dengan keluarga gitu. Dan mungkin Sabtu dan Minggu karena saya tidak bekerja, saya fokus kepada keluarga saya. Baik, Bu Dokter, bagaimana lingkungan pekerjaan Bu Dokter pada saat ini? Iya, kalau untuk lingkungan pekerjaan, ya alhamdulillah kalau di MZ ya, di rumah sakit saya cukup kondusif, karena saya mempunyai tim yang cukup baik ya. Ketika ada pasien terus dirawat dengan perawatan yang baik, ada perawat yang cekatan ya, yang mengerti ilmunya juga, yang juga membantu dokter ya, karena dokter itu kan kerjanya tidak sendiri, dibantu dengan perawat, nanti ada ahli gizinya, ada juga farmasi atau ahli obat-obatan, dan juga manajerial yang mengatur pasien itu ya. Jadi ketika itu kondisinya solid, baik, dan outputnya kan pasien sembuh dan pasien merasa terlayani dengan baik, itu adalah suatu pelayanan yang terbaik gitu untuk pasien ya. Jadi saya rasa itu cukup baik di tempat lingkungan kerja saya. Baik, Bu Dokter, kayaknya kan pengen juga jadi dokter, jadi kayak Bu Dokter. Boleh nggak minta nasihat atau motivasi Bu Dokter kepada kalian sendiri? Ya, baik, Haria, bismillah. Pokoknya Haria, kalau untuk menjadi dokter itu sendiri, pertama itu ya karena Allah ya, karena menolong orang, karena karena melalui ilmu kita insya Allah orang itu terbantu sembuh melalui tangan kita. Belajarlah dengan rajin, belajarlah dengan tekun, karena belajar yang rajin dan tekun itu insya Allah akan membuahkan hasil kita sendiri. Dan jangan pantang menyerah
jika misalnya Khairia merasa sulit, itu mudah-mudahan insya Allah semuanya ada jalan keluarnya. Baik dokter, terima kasih atas wawancaranya Bu Dokter. Izinin tutup wawancara Bu Dokter. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.